Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Setelah beberapa bulan saya tidak upload video, nah kali ini saya akan melanjutkan perjalanan trekking jalur kereta api yang sebelumnya sempat vakum ya karena kesibukan di dunia nyata. Nah, kali ini saya kembali bersama dengan Kang Oyan Spurweg. Rencananya akan berjalan-jalan atau olahraga dari stasiun Garut menuju stasiun Cikajang dalam episode Jelajah Jalan Sejarah Jalur Kereta Api Cibatu Garut Cikajang. Jangan lama-lama, mari kita nikmati perjalanan kali ini. Salam olahraga dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya di channel saya Dadan Hamdan dan channel Kang Oyan Spurweg. Let's go! 203 selesai langsir, saatnya kita hunting dulu bersama Kang Oyan. Kita berpindah ke sebelah timur stasiun Garut untuk melihat proses atau hunting kereta keberangkatan KA lokal Garut Cibatuan menuju Purwakarta. Nah, ini kondisi jalan di depan stasiun Garut cukup padat. Pemokai kadang apit manu kadang di sana pasti lebih. Iya. Karena di depan stasiun Garut ini jalannya hanya satu jalur, maka cukup ramai ya. Oh ya. Nah, di sebelah kiri layar ini adalah stasiun Garut yang sangat megah. Hampir tiap hari selalu ramai dari pagi hingga malam hari. Kita akan memotong jalan ke depan PGRI yang tak paling pintu ya di pasar stasiun Garut yang persisnya berada di sebelah timur. Tadi di Cikalong tinggal dia. One, two, three, four. Dan inilah KA lokal Garut Cibatuan yang berjalan meninggalkan stasiun Garut menuju stasiun Wanaraja. Terlihat area di sekitar jalur kereta api
Cibatu Garut sangat padat ya. Sayang agak sedikit berkabut pemandangannya sehingga footage drone-nya tidak terlalu cerah, tapi setidaknya lumayan ya untuk menghibur teman-teman semua yang menonton video saya kali ini. Nah, di sana kalau Garut Cibatuan melintas langsung di PJL Jalan Jenderal Sudirman Garut ya. Nah, di sini merupakan stasiun Garut yang begitu megah. Di sebelah timur ada masjid dan di layar bisa terlihat ya. Jalur di stasiun Garut ini terdapat 3 buah jalur. Ya, ada jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. 3 buah rumah dinas. Nah, dan ini merupakan stasiun lama Kota Garut. Dan di sebelah kirinya ini adalah stasiun baru Kota Garut. Di stasiun Garut juga terdapat area parkir yang sangat luas. Sebelah kiri merupakan jalur menuju stasiun Cikajang. Sejak zaman kolonial Belanda, Priangan sudah terkenal akan keindahan alamnya. Di antaranya dimulai dari Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, hingga Garut. Sehingga keresidenan Priangan dahulu mendapat julukan Eropa in the Tropen, Paris Panjapa, Genève Panjapa, Montpellier of Java, dan Switzerlandnya Panjapa. Bahkan seorang Belanda yang sempat tinggal di Priangan, M. A. Bauer, mengatakan bahwa bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Dan kata-kata itulah yang terpampang di areal Jalan Asia Afrika. Dan inilah alasan kenapa Jawa Barat disebut Paris Panjapa. Ya, pemandangan gunung, alam dan sekitarnya sungguh memanjakan mata. Dan di layar merupakan Gunung Cikura ya. Cikajang. Nah, agar tidak berlama-lama karena kita juga mengejar waktu ya. Mari kita lanjutkan perjalanan kali ini Dengan sobat saya bersama Kang Oyan Spurway. sekarang mau trekking ke stasiun Terminus Cikajang. Itu merupakan stasiun tertinggi yang berada di Indonesia. Tingginya ya lebih dari 1200 meter mdpl. Mantap ya, pokoknya nih antara trekking campur motorking motor ride and trekking. Okay, let's continue man. Ya, kita nyebrang dulu. Jembatan apa ini teh? Karekdok apa? Karekdok ya? Oh adik. Karekdok. Oh gede ting aja. Musim layangan. Ya, itu jembatan Darekdoknya. Jembatan Darekdok. Tapi kainan sih ada nya. Kainan udah. Enak mah udah. Hah? Oh. Ya. Nah, di depan sana merupakan areal stasiun Garut.
Jalur Garut Cikajang dibangun oleh perusahaan kereta api negara Staatsspoorwegen atau dikenal SS. Mereka membangun jaringan kereta api menuju Garut karena Garut memiliki lahan yang subur dan pemandangan yang menawan. Namun banyaknya pegunungan membuat daerah tersebut terisolasi. Stasiun Garut sendiri memiliki ketinggian kurang lebih 717 meter di atas ketinggian laut. Jalan-jalan yang menanjak melintasi pegunungan membuat pengangkutan menggunakan pendaki mengalami kesulitan dan memakan waktu tempuh yang lama. Sehingga untuk mengatasi permasalahan pengangkutan, perusahaan kereta api negara Staatswagen membangun jaringan kereta api menuju Garut. Pembangunan jalur kereta api Garut dimulai dari Cicalengka pada tahun 1887. Sebagian dari pembangunan jalur kereta api ini merupakan bagian dari pembangunan kereta api Priangan Cilacap, yang dimana SS telah menemukan pembangunan jalur kereta api dari Buitenzorg atau Bogor menuju Bandung hingga Cicalengka pada tahun 1884. Pada 14 Agustus 1889, jalur kereta api Cicalengka Garut sepanjang 51 km dibuka oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang meresmikan lintasan tersebut dengan sebuah acara perayaan yang megah. Selanjutnya pembangunan dilanjutkan sampai ke Cikajang yang dimulai pada tahun 1921. Daya tarik dan pesona Garut sendiri karena Garut memiliki hamparan gunung yang menyajikan panorama pemandangan yang sangat indah. Pada masa kolonial, Garut adalah salah satu tujuan wisata penting di Priangan. Beberapa pegunungan di Garut antara lain Cikuray, Sadakling, Papandayan, Gunung Guntur, Haruman, dan Kaledong. Keseluruhan tanah di daerah tersebut merupakan lahan yang subur yang banyak ditanami kopi, teh, dan kina. Selain itu, banyak lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian. Seperti yang terdapat pada foto berikut, sekumpulan orang Eropa yang sedang pelesiran menikmati keindahan bumi Priangan pada tahun 1937. Nah, ini merupakan peron stasiun Garut pada tahun 1889. Dan saat ini peron stasiun Garut tetap tidak jalur dengan desain modern kekinian yang di antara peron 1 dan peron 2 terdapat kanopi. Nah, dan saya bersama Kang Oyan bertemu dengan Kang Aji Rail Fans, ya, Rail Fans asli Garut. Karena kita juga tidak enak jika tidak mengajak tuan rumah untuk berolahraga belusukan ke jalur kereta api Garut Cikajang, maka Kang Aji sepakat bersama Kang Oyan untuk saya culik ikut ke jalur kereta api Garut Cikajang. Kita akan trekking bersama Kang Aji Rail Fan dan Kang Oyan Spurway yang menemani keseruan hunting hari ini. Kita olahraga sambil liburan. Nah, kalau feeling kita mah begini juga udah bahagia ya. Nggak perlu ke mall lah, ngapain? Nggak perlu ke tempat wisata. Liburan tahun baru lah ya. Lebih dari Akhir tahun. bahagia nih hunting kali ini liburannya. Ya, liburan tidak perlu mengeluarkan uang, cukup bensin dan makan saja. Penting ada buat ngewarteg lah. Ya, itulah aman. Oke. Oke, kita sudah mulai meninggalkan stasiun Garut.
Kita naik ke stasiun tertinggi di Indonesia. Nah, di sini jalur berakhir di Spur Badung. Nah, ini percabangan jalur 1 dan jalur 2 serta jalur 3 stasiun Garut. Dan di depan sana yang bertanda merah itu merupakan ujung dari jalur rel kereta api Cibatu Garut ya. Nah, di sini saya menemukan patok PT KAI yang menandakan di sini merupakan ujung dari rel stasiun Garut menuju arah Cikajang. Nah, di sini kita menemukan kilometer 19,7 di mana dari Cibatu jaraknya 19 km kurang lebih. Nah, di sini Spur Badungnya sudah ditutup. Sudah diarug ya bahasa Sundanya mah, sehingga tidak mungkin untuk dilewati kereta api. Nah, di sini jalurnya kembali ini sudah ditutup ya untuk menghindari apabila lokomotif melaju sehingga bisa tertahan apabila remnya tidak berfungsi. Nah, sekarang mudah-mudahan kejadian yang dulu terulang kembali sekarang di tahap yang kedua. Dan itu waktu dulu dari Garut ke Cikajang itu estimate-nya waktunya itu sekitar 20 jaman untuk sampai ke Cikajang menggunakan kereta Cigomba dan Sikuik. Lumayan lama ya? Lama banget karena perubahan zaman juga dan teknologi juga akhirnya ya. Si Gombal itu kalah dengan operet yang ada di sekitaran jalur Cikajang itu. Kalah makanya sama angkutan jalan raya gitu ya. Makanya jadi okupansi penumpangnya berkurang saat itu dan terjadi juga ada penyusup dan penumpang gelap Yang bikin jadi PJK makin merugi gitu ya. Nah, gitu juga kan ada yang kejadian yang beli satu dapat tiga. Oh kan. iya. Yang belinya satu orang, yang masuknya 5 orang. orang. Itu yang makanya jalur ini ditutup dulu sementara. Enggak sementahun enggak? Enggak. Mudah-mudahan ini diaktifkan kembali ya. Iya. Dengan adanya reaktivasi di tahap 2 ini. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari Kang Aji bahwa dahulu itu seperti apa, sekarang kita lanjutkan perjalanan dan di sini juga terdapat patok PT KAI ya. Patok PT KAI. Nah, ini sebelah kiri saya merupakan jalur menuju Cikajang dari stasiun Garut. Namun mungkin saya sedikit heran ya, apabila memang jalur ini akan diaktifkan kembali oleh PT KAI dan jalur ini sudah dibersihkan, tapi malah berdiri kembali bangunan-bangunan ya, rumah. Di depan sana juga ada kafe, tapi arealnya sebagian memang sudah bersih. Namun di sini terlihat ada bangunan baru ya satu. Nah, ini yang menjadi parkiran ini di bawahnya merupakan rel kereta api. Nah, relnya berada di tengah-tengah jalan ini ya, yang dijadikan parkiran mobil. Di depan sana ada JPL nantinya ya, ada JPL. Nah, di sini kita menemukan relnya itu menyeberang jalan. Nah, tuh ada relnya ya, tertanam oleh aspal. Dan relnya itu sedikit berbelok tembus ke kafe yang ada di seberang jalan. JPL 17 17
jalan Mampir kan arah ke arah jembatan kereta api Cimanuk Leuwi Daun. Kejadiannya di sini. Jadi kita nyebrang dulu ya, kita menuju ke jembatan Cimanuk. Saya itu terus bincang. Enggak. Wow. Nah, sebetulnya jalurnya itu melewat ke area sini. Oh, Jalannya buntu itu. Buntu nggak? Buntu. Karena kondisi jalannya itu buntu, jadi kita akan memutar ke sebelah sana. buntu. Nah, jadi di rel di situ di stasiun Garut berbelok ke arah sini. Jika nanti diaktifkan, areal ini akan dibersihkan, ya. Bisa jadi untuk sementara lahannya ini dikontrak oleh investor ya, untuk dijadikan tempat usaha dulu sebelum jalurnya nanti dirubah lagi sebagaimana fungsi asal. Nah, ini juga ada bangunan lama, bangunan Belanda yang berciri khas fondasinya menggunakan batu. Ini ada apa ini? Ini ada apa? Nah, yang saya heran, ini sudah dilakukan pembersihan tapi dibangun bangunan baru di area setelah stasiun Garut menuju jembatan Cinunuk. Di area sini sudah bersih sebetulnya, hanya yang saya heran kenapa ini didirikan bangunan. Punten Pak, Bu. Masih itu. Nah, biasanya kalau area-area yang nggak dipakai, yang posisinya berada di daerah perkotaan maupun perkampungan, itu para pencuri juga agak sedikit segan lah buat mengambilnya, kecuali yang berada di daerah-daerah hutan, itu biasanya paling awal. Jos terus mama memori Iya, pasti. mungkin lah kalau cuma main-main. Nah, di sini arealnya Cuman masih nggak terawat ya. udah bersih. Nggak tahu kayak yang bekas kebakaran. Ini pernah kebakaran sih ya dulu ya. Ya. Di mana? Tahu pernah ada kebakaran apa di pasar yang mungkin antara ya kebakaran beda-beda titik. Nah, jalurnya itu berada di jalan yang saya pijak, ya. Di jalan aspal ini adalah jalur kereta api menuju Cikajang. Nah, jalurnya itu tembus ke di bawah rumah sebelah kiri saya ya, bisa terlihat tuh di belakang gerobak ada rel ya yang menembus rumah warga. Nah, mungkin sampai sini dulu perjalanan kali ini. Nantikan kelanjutan perjalanan saya bersama Kang Oyan Purweg, Kang Aji Rail Fan juga.
kita lihat jembatan Cinunuk di episode berikutnya. Sampai jumpa.